Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyani. Di sini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis audit manajemen. Topik yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama, jenis dan manfaat audit manajemen. Yang kedua, karakteristik audit manajemen. Yang ketiga, prinsip dasar audit manajemen. Dan yang keempat, pihak yang melakukan audit manajemen. Jenis audit manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsional audit. Yang kedua, organisasional audit. Yang ketiga, ada specialist assessment. Fungsional audit adalah sarana untuk mengkategorikan aktivitas perusahaan seperti fungsi penjualan atau fungsi penagihan. Audit fungsional ini meliputi satu fungsi atau lebih di dalam organisasi. Keunggulan dari audit fungsional adalah memungkinkan auditor melakukan spesialis seperti rekayasa produksi. Organisasional audit. Penekanan dalam organisasional audit adalah seberapa efektif dan efisien fungsi-fungsi tersebut berinteraksi. Organisasional audit dalam sebuah organisasi berkaitan dengan seluruh unit organisasi seperti departemen cabang atau anak perusahaan. Special assessment. Penugasan khusus biasa muncul karena permintaan manajemen, seperti menyelidiki kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi atau membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya, manfaat audit manajemen. Yang pertama adalah mengevaluasi tujuan, kebijakan, sasaran, peraturan, prosedur dari struktur organisasi yang belum ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada mengevaluasi kriteria pengukuran pencapaian tujuan organisasi dan penilaian prestasi manajemen. Yang ketiga ada secara independen dan objektif menilai prestasi individual dan kegiatan unit organisasi tertentu. Yang keempat ada menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang kelima ada menemukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang timbul dan jika mungkin menentukan penyebabnya. Yang keenam ada menilai reliabilitas dan manfaat berbagai laporan pengendalian manajemen. Selanjutnya, karakteristik audit manajemen. Yang pertama, tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek sistem dan prosedur serta rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Yang kedua, independensi. Agar pemeriksaan manajemen dapat dicapai, maka pemeriksaan tersebut harus bersifat independen. Yang ketiga, ada pendekatan sistematis. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit manajemen, perlu digunakan pendekatan yang sistematis dan metode-metode yang konsisten. Yang keempat, kriteria prestasi. Dengan kriteria prestasi, pelaksanaan dapat dibandingkan dan dievaluasi. Yang kelima, bukti pemeriksaan. Auditor harus dapat merencanakan dan melaksanakan prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung temuan dan kesimpulan serta rekomendasi yang dibuatnya. Yang keenam, pelaporan dan rekomendasi. Karakteristik yang membedakan antara audit manajemen dengan jenis audit lainnya adalah terletak pada laporan audit dalam manajemen. Dalam audit manajemen, laporan audit menekankan pada temuan selama pemeriksaan, pembuatan kesimpulan, dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Prinsip dasar audit manajemen. Yang pertama, audit titik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Yang kedua, prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Yang ketiga, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan yang bersifat positif. Yang keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi. Selanjutnya, yang kelima, penentuan tindakan yang terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Yang keenam, pelanggaran hukum. Yang ketujuh, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Dan yang ke-8, yang melakukan audit manajemen. Selanjutnya, pihak yang melakukan audit manajemen. Yang pertama ada internal auditor. Apabila perusahaan memiliki komite audit sendiri, maka biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut kecil dibanding dengan menggunakan jasa pihak lain. Internal auditor yang bekerja untuk perusahaan tertentu tentunya akan berusaha mengembangkan kemampuannya dalam rangka kemajuan perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan pemerintah.
Akuntan pemerintah dapat juga diminta untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Mereka biasanya memberi perhatian keduanya, baik audit keuangan dan audit manajemen. Yang ketiga, akuntan publik. Perusahaan juga bisa menunjuk sebuah kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Biasanya penugasan ini terjadi hanya kalau perusahaan tidak mempunyai staf internal audit atau staf internal audit kurang kehilangan dalam area tertentu. Sebagai contoh, suatu perusahaan meminta kantor akuntan menilai efisiensi dan efektivitas dari sistem komputer. Sekian presentasi materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.